Halo teman-teman semuanya. Jadi kami sedang ada di perusahaan Bapak Dika bersama kami. Jadi kami dari SMK Negeri 1 Denpasar yang mengambil jurusan Desain Permodelan dan Informasi Bangunan. Hari ini akan mewawancarai salah satu seorang arsitektur desain building dan interior. Nah Pak, sebelumnya perkenalkan saya dan teman-teman saya Chandrika dan Chandra sebagai seorang pewawancara, dan teman saya Cahaya sebagai seorang editor, dan Paulitra sebagai seorang sesi dokumentasi. Nah, kita langsung aja ke pertanyaannya Pak. Sebelumnya, apa yang membuat Bapak memilih pekerjaan sebagai seorang arsitektur desain building dan interior? Oke, terima kasih sudah datang adik-adik ke kantor. Untuk pertanyaannya kesenangan yang membuat memilih pekerjaan sebagai arsitek itu, pertama sih pasti senang ya, senang desain, senang gambar. Itu yang paling utama sih menurut saya. Untuk jadi suatu profesi itu harus senang dulu. Habis itu ya pasti karena nyari penghasilan. Itu aja sih dua menurut saya. Kalau nggak senang penghasilannya itu pasti bisa bersaing untuk semangat kerja dan sebagainya. Oke, jadi kan kami dari siswa SMK ini Pak. Menurut Bapak, apa skill dan kemampuan yang harus dimiliki seorang lulusan SMK untuk bersaing di masa depan? Skillnya paling pertama sih arsitek itu adalah komunikasi sih menurut saya. Karena itu yang paling penting di luar semua skill untuk menggambar itu nomor 2, skill untuk yang lain-lain itu nomor 3. Yang pertama adalah komunikasi sih, karena klien dan kita para arsitek itu yang bisa menghubungkan itu adalah komunikasi, ngobrol buat orang seneng, istilahnya menjual lah. Apa yang klien inginkan itu dari awal sih komunikasi. Kalau orang saklek susah ya, kalau nggak bisa ngobrol gitu sih. Oke, kalau untuk siswa SMK ini Pak, apa saran Bapak yang bisa Bapak berikan untuk siswa SMK yang bercita-cita jadi arsitek? Caranya sih semangat sih. Karena dunia desain arsitek building itu termasuk profesi yang agak berat, main perasaan gitu. Kalau nggak kuat berat tuh ke depannya, karena hubungan ke klien dan kita ke profesi arsitek itu kadang-kadang banyak bentrokan. Jadi klien itu pengennya apa, terus mereka kan nggak bisa gambar nih klien nih, terus kita tuh idenya dia tuh saya pengen yang gini-gini, kita gimana caranya nuangin gitu ya, agak sulit. Makanya ada bentrokan gini, terus ada masalah-masalah itu. Sarannya semangat, terus dia belajar. Artinya yang paling paling utama juga rajin-rajin melihat karya-karya orang. Apa sih yang sekarang lagi tren, terus rumah itu desain itu apa sih diapain. Kalau orang-orang lihat kan paling gampang sih lihat-lihat dari lingkungan dulu, terus fungsinya apa gitu tuh paling nggak kalau lihat di jalan, di mana di sosmed sekarang kan, di Pinterest, di Facebook kan banyak desain-desain bagus. Itu jadi pelajarin dulu, semangatnya belajar sama update itu, update apa sih yang lagi tren, lagi apa desainnya, apa yang bagus, apa sih yang orang senangin gitu. Itu aja sih menurut saya. Baik, jadi Bapak, kita kan mengetahui ya setiap tahun itu pasti ada perkembangan teknologi ataupun inovasi. Jadi dengan profesi Bapak ini, bagaimana sih cara Bapak menghadapi kesulitan tersebut? Kalau kesulitan update teknologi itu ya dipelajari. Artinya belajar kesulitannya itu apa yang kayak software baru itu kan banyak sekarang, kayak Revit sama AutoCAD lah paling standar kan, SketchUp itu ya harus update, belajar. Kalau bisa khusus biar cepat, karena itu juga fungsi ke
ke pekerjaan berikutnya. Karena terus berkembang teknologi, terus makin berkembang, itu nggak ditinggalin dah software yang lama biar lebih cepat, biar lebih mudah. Ini belajar aja sih. Nah, Oke, dari yang kita tahu sebagai seorang arsitek itu kan nggak mudah ya Pak. Bagaimana cara Bapak memprioritaskan tugas dan mengelola waktu dalam pekerjaannya Pak? Nah itu kalau arsitek tuh, dunia arsitek itu hampir 100% bergejolak dengan timeline. Pasti semakin bagus kalian nanti semakin banyak klien, semakin mepet waktunya. Pilihannya antara manajemen waktu atau nambah tim, gitu aja pilihannya. Caranya sih manajemen waktu dan schedule. Karena kita bekerja di dunia profesional tuh, hal yang paling utama juga adalah kepercayaan klien. Jadi kalau udah percaya, itu yang dipegang. Salah satunya percaya ya janji. Saya tuh meeting yang segini, terus ada 3 klien tuh diatur jadwalnya dulu, terus di time scheduling, ini tanggalnya segini, terus selesai nomor segini, yang satunya masuk dia nggak tabrakan. Biasanya kan orang bilangnya tuh sistem, kalau nggak bagus tuh sistem SKS tuh, sistem tekuk semalam jadinya, itu dia kayak gitu terus, pingsan kalian semua nanti. Jadi manajemen waktu yang penting diatur dan schedule di kalender, dicatat di HP di mana itu. Jadi yang paling penting adalah manajemen waktu dan schedule sih, karena itu yang paling penting juga. Yang begitu cacat, mundur, kok saya jadi besok, tahu lagi 3 hari belum selesai, lagi 5 hari belum selesai, habis dah. Pindah lah dia kasihnya kayak gitu, karena kita nggak profesional. Gitu aja sih. Jadi Bapak pasti pernah klien atau tim Bapak itu mengajukan revisi ya. Itu bagaimana sih cara Bapak menangani revisinya? Ya. Kembali lagi ke komunikasi sih. Revisi itu terjadi ketika klien itu desain kita tuh tidak sesuai dengan keinginan klien kan, atau kliennya tiba-tiba berubah ingin apa gitu kan, revisi. Nah itu kembali lagi ke komunikasi sih. Komunikasi apa sih sebenarnya yang dia inginkan, atau komunikasi itu termasuk kuat-kuatnya kita untuk menjaga desain kita biar nggak dirubah. Harus kuat konsep, harus kuat alasanmu kenapa sih buat, semuanya kamu buat rumah segitiga gitu, banyak-banyak kan kotak. Kalau kamu hebat, kamu bisa mempertahankan bentuk segitiga itu tanpa berubah. Atau memang keinginan klien memang harus kotak, ya kamu harus ikut karena dia yang pakai nanti, bukan kalian gitu ya. Istilahnya komunikasi sih penting. Hebat-hebatnya kita komunikasi. Ya, baik Pak, sebelumnya kan setiap mengerjakan satu proyek kan pasti ada tidak berjalan sesuai rencana. Apakah Bapak pernah mengalami kegagalan saat mengerjakan suatu proyek? Kegagalan pasti sih. Gak ada orang nggak gagal, pasti kan. Tujuannya, caranya gagal pasti semua ada. Yang cancel ada pasti juga, mungkin 100%. Intinya kalau cancel kita nge-review apa sih masalahnya, apakah memang kliennya memang cancel memang benar-benar nggak jadi bangun, atau memang gara-gara kitanya yang kurang bagus, kan itu harus terima tuh. Jadi di review, di flashback apa tuh, apa kitanya salah, review dari mananya kitanya salah, dari komunikasi, dari skill kita gambar, atau dari banyak hal lah. Itu sih. Terus ya lanjut, kalau udah cancel kita cari lagi klien. Kalau kalian bagus pasti dicari kok, karena itulah kembali kepercayaan kan arsitek itu, karena kita kerjain jasa tuh, bukan retail, bukan barang, jasa. Jadi main feeling, main perasaan di arsitek itu. Kalau nggak cocok ya susah. Makanya pinter-pinternya kalian menjaga sikap, komunikasi. Kalau udah bagus, jangan sih gagal. Kalau udah, ya pastilah proses gagal pasti ada. Tapi kalau udah ketemu skillnya, pasti ya aman dah. Kalau misalnya Bapak diusahakan dengan tadi di lapangan itu bagaimana cara Bapak menjaga keselamatan kita? Kalau keselamatan, lebih ke standar keselamatan sih kalau di proyek itu. Helm, apanya itu, kapal-kapalnya. Sama doa sih paling penting. Itu yang paling penting ke proyek, karena kita nggak tahu gimana kan. Paling yang diikutin aturan-aturan di proyek apa dan sebagainya.
Jadi selama Bapak menjadi seorang arsitek, apa sih tantangan tersulit yang pernah Bapak hadapi? Tantangan sulit itu hampir tiap proyek ada. Tantangannya itu dah menjabarkan keinginan klien, apalagi klien yang memang enggak. Kalau ketemu klien yang ngerti teknis, paling dia senang desain itu gampang. Oh saya pengennya rumahnya bentuk ini, langsung lah kita tinggal ngedraft aja sebenarnya konsep itu. Susahnya kan klien yang saya pengen rumah bagus gitu aja. Gimana rumah bagus itu susah ya. Jadi kadang-kadang kita senangnya bulat, mereka senang kotak kan gitu. Itu ya tantangannya itu komunikasi lagi. Nah itu yang paling penting. Kayak gitu. Kami ingin tahu nih, apa sih kontribusi terbesar Bapak Dipa bagi para klien yang sudah dikerjakan atau lingkungan sekitarnya? Kontribusi terbesarnya merujukkan keinginan mereka sih kontribusinya. Jadi sama kayak adiknya kan, oh cita-cita nih 40 tahun punya rumah impian, punya gini gitu. Nah, kita yang wujudin itu. Jadi kalau ownernya senang, kliennya senang itu udah kontribusi terbesar di luar hasil selerinya, di luar hasil jasanya itu kesenangan klien itu paling besar tuh kontribusinya. Jadi ke lingkungan juga bisa kita katakan lebih bagus dari rumahnya yang semrawut, kita buat yang lebih bagus, tertata indah dan sebagainya. Gitu kontribusinya ke lingkungan itu lebih tertata sih. Klien-klien itu lebih ke kesenangan mereka itu tercapai gitu loh, kan impian orang punya rumah bagus kan, punya villa, punya apartemen, punya bangunan apa, dan itu yang kita wujudkan untuk mereka. Jadi kontribusinya ke personal ya, jadi kebahagiaannya mereka itu kita wujudkan kan, senang ya, itu sebenarnya jadi arsitek. Jadi kalau orangnya senang, kita juga ikut happy, rumah kita tuh di hasil karya kita tuh dihargai, terus ya buat orang seneng lah di luar hasil dasarnya. Itu sih menurut saya. Baik Pak, jadi telah berakhir juga sesi wawancara dari kami. Terima kasih telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Bapak ya. Sama. Ya, terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Sampai ke wawancara lagi. Bye bye. Promise everybody's gonna love you like we did.